Haleluya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Kau kumpulkan kami dalam hadirat-Mu, semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami, Engkau Allah yang berdaulat penuh di tengah-tengah persekutuan kami malam hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, bersehati di dalam hadirat-Mu, menanti-nantikan Engkau untuk terus duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang berkuasa penuh, berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruh anak-anak kami malam hari ini. Kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapa
bukan yang keluar, bukan tenang bersamamu. Lebih lagi katakan mengalir pesan dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin ya Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bapa, bukan tenang bersamamu. Bapa, bukan tenang bersamamu. Bapa, haleluya. Kami tenang hidup bersamamu, kami aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Apapun yang kami lewati, Kau selalu bersama kami. Kau selalu menemani kami di setiap langkah hidup kami. Setiap kasih Tuhan, terima kasih. Mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Memulihkan setiap hati yang pada sangat Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah pengharapan kami. Engkau segalanya, mengalir kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari katakan pujian ini dari awal. Katakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu,
rinduan kami mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Kami mau mengikuti jalan-jalan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Kau sangat baik bagi kami. Sukacita-Mu berlimpah bagi kami. Kami mau bersukacita, bersorak-sorai memuji-muji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan pencipta langit bumi. Segala makhluk harus tunduk di hadapannya. Amin. Haleluya. Pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk, karena semua diciptakannya untuk memuji namanya Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk, karena semua diciptakannya untuk memuji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dia layak haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dia layak ditinggikan. Tuhan pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk, karena semua diciptakannya untuk memuji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena Dia layak ditinggikan. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dahsyat ya Tuhan, Yesuslah namanya. Dahsyat ya Tuhan, Yesuslah namanya. Selamanya bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, ya pemenang. Dialah singa, dialah singa dari Yehuda. Akan belenggu, bebaskan kita. Ya gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, penanda di waktu perang. Oh, Dia pengharapanku. Dialah singa, dialah singa
Tuhan. Sukacitamu mengalir melimpah dalam kami, itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ketika kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kekuatan-Mu mengalir melimpah memenuhi seluruh kehidupan kami, membuat kami terus menyala di hadapan-Mu, membuat kami terus bersemangat untuk terus mau bersekutu bersama-sama di dalam hadirat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Katakan setiap hari. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemuliaan. Mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku penuhi hidupku. Mari kita adakan pujian ini dari awal. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Sekali lagi katakan. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku penuhi hidup. Mengalir deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras, kasih Bapakku penuhi hidupku. Kasih Bapakku penuhi hidupku. Kasih Bapakku penuhi hidupku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Kembali kami boleh bersekutu Tuhan. Semua karena kasih-Mu saja Tuhan. Menjadikan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari silakan Tuhan Engkau mengajari kami lagi. Lewat persekutuan ini. Hidup-Mu mengalir berlimpah-limpah bagi kami semua. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom semua. Ya. Oke. Tak berkati. Cek satu. Cek 1 2. Cukup jelas kah? Bisa ya? Sekali. Ya, ini agak sensitif. Sebentar ya. Haleluya. Oke. Cek 1 2. Gimana suaranya, oke? Oke ya. Baik. Sudah lengkap semuanya? Kok Jelita nggak nampak ya? Mana Jelita ya? Pagi pun nggak nampak dia. Sekarang pun kayak nggak nampak. Di mana ya? Tuh nggak nampak loh di mana. Di mana ya? Nggak nampak loh. Mana dia? Oh itu. Shalom. Apa kabar? Shalom. Semuanya. Shalom semuanya. Shalom.
Kak Cika sama siapa temannya itu ya? Kak Cika itu ya. Kok nggak tahu? Shalom semuanya. Shalom temannya Cika. Shalom Mima. Shalom pula. Salam semua gitulah. Baik. Shalom Kak Esther. Bang Tian mana ya? Mana Bang Tian? Belajarnya dia? Masih belajar ya Bang Tian ya? Shalom. Salam semua. Shalom pula. Oke, siapa lagi? Shalom Bang Marvel. Di mana Bang Marvel? Itu dia. Ada juga tuh. Semuanya. Tapi hidup bro. Mic apa namanya? Speaker. Kok itu ada feedback? Oke, siapa lagi? Shalom keluarga Glory. Shalom, selamat malam semuanya. Tadi kayaknya ada Tante Heni, enggak ya? Hilang ya? Oh, keluar. Shalom Pak Lunggu. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam semua. Baik, puji Tuhan. Oke ya. Gimana ini? Baik, mari kita mulai ya. Radio ada? Oke, shalom yang di radio ya. Baik, mari kita lanjut. Oke ya. Sekarang kita sudah 2 hari ini ya belajar tentang Alkitab ya. Bagaimana cara kita memandang Alkitab, gitu kan? Oke. Nah, mari kita lihat. Begitu orang mulai percaya kepada Tuhan, mereka mulai membaca Alkitab dan menghafalkannya. Dan semakin banyak mereka bisa menghafalkannya, semakin ini membuktikan bahwa mereka mengasihi Tuhan dan memiliki iman yang besar. Nah itu. Gagasannya seperti itu ya. Sebentar ya. Oke. Oke, sudah. Ya. Semakin banyak mereka bisa menghafalkannya, semakin ini membuktikan bahwa mereka mengasihi Tuhan dan memiliki iman yang besar. Mereka yang telah membaca Alkitab dan bisa membicarakannya dengan orang lain akan dianggap sebagai saudara-saudari yang baik. Selama bertahun-tahun, iman dan kesetiaan orang kepada Tuhan diukur seturut tingkat pemahaman mereka terhadap Alkitab.
Sampai hari ini masih seperti itu ya. Oke. Sebagian besar orang tidak mengerti mengapa mereka harus percaya kepada Tuhan atau bagaimana cara percaya kepada Tuhan. Dan mereka tidak berbuat apapun selain mencari petunjuk untuk mengartikan pasal-pasal Alkitab dengan membabi buta. Padahal saudara, yang mereka lakukan itu selama ini tidak ada satu kemajuan gitu. Jadi kemajuannya cukup hanya pintar berdebat gitu. Itulah yang selama ini terjadi. Kalau saudara mau perhatikan ya. Jadi kalau orang tidak baca Alkitab, dia akan merasa berdosa gitu. Jadi yang namanya saat teduh yaitu baca firman. Kalau mereka berdoa, kalau mereka tidak baca Alkitab, maka kayak ada yang kurang gitu loh. Jadi selama ini memang begitu saudara. Jadi asli memang tidak ada, boleh dikatakan, untuk ke arah mendengarkan suara Tuhan itu tidak pernah diutamakan gitu. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah mendengarkan suaranya? Jadi banyak orang hanya mendengarkan membaca Alkitab, di mana di dalamnya ada firman Tuhan gitu. Jadi walaupun itu perkataan yang dulu diucapkan oleh Tuhan gitu kan. Jadi itu terus menjadi makanannya. Jadi sebetulnya sudah basi gitu loh. Bukan basi lagi kan, dipanasin terus gitu loh. Itulah yang terjadi saudara. Jadi boro-boro untuk mengenal Tuhan, boro-boro untuk masuk kerajaan sorga yang gak bisa lah gitu. Jadi banyak orang hanya ya sudah nanti mati, yang penting kita sudah dibaptis, sudah berdoa gitu, sudah ke gereja gitu, sudah percaya Tuhan sampai matinya tetap percaya kalau Yesus adalah Tuhan gitu. Nanti pasti masuk surga. Makanya saudara, sering sekali saudara, iman kita itu saudara itu dianggap rendah oleh agama-agama lain saudara. Ya, jadi mereka pakai Taurat segala macam gitu kan. Orang-orang di luar Kristen gitu, mereka punya aturan-aturan tertentu gitu. Sama-sama sebetulnya. Cuman sebetulnya kekristenan malah kebablasan gitu. Kebanyakannya begitu ya. Jadi ketika kita mendengarkan kebenaran ini saudara, ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini saudara, disinilah sebetulnya kita itu diuji gitu. Apakah benar kita punya pengenalan akan Tuhan gitu, dengan apa yang kita dengar, dengan perkataan-perkataan yang baru yang kita dengarkan, kita mengenali enggak? Jadi saudara, dari dulu saudara, kalau kita terus seperti cara kita yang dulu, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah akan mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali. Percayalah. Karena konsep kita itu saudara, konsep kebanyakan orang Kristen itu sudah salah. Mengatakan ini saudara, ini tak ada sedikit pun masalahnya kita itu sedang membenarkan diri kita. Gak ada saudara. Gak ada gunanya. Karena kan begitu kita menerima roh Kristus, maka roh pembenaran diri sendiri itu kan gak boleh ada lagi kan. Kita akan sangat berdosa. Kita akan merasa sangat bersalah sekali saudara. Kalau kita merasa diri kita lebih pada yang lain gitu. Oke. Nah, jadi ketika kita belajar perlahan-lahan, seperti saya katakan, anak-anak tetap harus baca Alkitab karena kan banyak kisah dalam Alkitab itu tidak kalian ketahui gitu. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang diucapkan itu kalian belum tahu semua kisahnya.
prosedurnya belum tahu gitu. Karena itu sangat penting sekali. Dari Taurat ke zaman kasih karunia, dan sekarang kita masuk ke zaman kerajaan gitu. Harus tahu prosedurnya sehingga ketika nanti orang bertanya kalian tidak akan bingung gitu. Untuk anak-anak ya. Makanya kita di youth itu kita terus khotbah tentang Alkitab gitu ya, tentang kisah Samuel, kisah Daud, bagaimana murid-murid, apa perbedaannya dari Taurat gitu kan, apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru, sehingga nanti ketika kita nanti datang lagi teman-teman yang baru di zaman-zaman berikutnya gitu, maka nanti kalian akan semakin kokoh gitu ya anak-anak. Tapi sebetulnya dengan kalian langsung sekarang, sebetulnya langsung kepada Tuhan, sebetulnya sama juga gitu. Sama saja. Cuman kan kadang nanti kalau ini kan orang kan bingung kan gitu ya. Nah, jadi dengan kita sekarang memanggil Tuhan, sama seperti Abraham pertama kali ya. Abraham itu ketika dia itu berjumpa dengan Tuhan, belum tahu namanya siapa. Dan memang sebetulnya menurut Tuhan kita tidak perlu tahu siapa nama Tuhan gitu. Karena nama itu hanya temporary gitu. Tuhan nggak bisa kita bilang misalnya namanya si A. Kan misalnya kalau nama kita misalnya, nama saya misalnya Parlindungan, gitu. Purba, gitu kan? Purba itu kan marga saya. Jadi nama saya itu sebetulnya Parlindungan. Nah, Parlindungan itu apa artinya? Ya melindungi, tempat perlindungan. Kan kira-kira begitu kan? Kan cuma satu saja artinya. Coba kalau misalnya kita katakan nama Tuhan itu Parlindungan. Atau Mesias, kan juru selamat, kan penyelamat. Kan gitu kan? Atau Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kan cukup satu kata kan? Apakah satu nama itu bisa mewakili seluruh keberadaan Tuhan? Tidak bisa. Gitu ya prosesnya ya. Nah, jadi kita ini sekarang benar-benar belajar. Belajar kita ini tidak kaku gitu. Agamalah yang membuat kaku. Sebelum ada aturan-aturan, sebelum banyak aturan, jadi Abraham ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya, pada waktu itu saudara sudah terbiasa orang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, karena kan sudah ada Habel yang mempersembahkan domba kan, binatang di hadapan Tuhan. Jadi kan sudah turun temurun itu. Jadi harusnya yang dikorbankan itu binatang, gak bisa manusia gitu. Tapi benar-benar Tuhan yang berbicara kepada dia keluar dari Ur Kasdim. Setelah dia punya anak, disuruh dia mempersembahkan anaknya. Gitu. Jadi kalau Abraham tidak mengenal Elohim itu, kalau dia tidak mengenal, tentu dia tidak akan mau mempersembahkan anaknya. Pasti dia pikir, enggak, engkau iblis. Kan pasti kayak gitu. Mana ada Tuhan menyuruh mempersembahkan anaknya. Kan pasti kayak gitu. Tapi tidak kita temukan di dalam Alkitab itu kalau dia berbantah dengan Tuhan. Ketika dia mendengarkan itu, langsung yang muncul apa? Cuman satu yang muncul dalam pikiran dia. Apa itu?
Kalau Tuhan yang bisa memberikan dari yang tidak ada menjadi ada, di mana aku tidak bisa menghasilkan anak, istriku pun sudah tua, tidak bisa lagi melahirkan anak. Tetapi karena janji Tuhan, karena firman Tuhan, maka istriku bisa mengandung. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan sesudah jadi besar, kalau diminta oleh Tuhan, karena dia pernah berjanji bahwa aku akan punya keturunan yang banyak, maka kalau dia menyuruh aku mempersembahkan ini, berarti dia bisa menggantikan yang lain. Itu aja di pikiran dia, tak ada yang lain. Gitu ya. Nah, jenis kepercayaan seperti inilah kita yang akan diajar. Mengenal dia bukan kata orang. Alkitab itu adalah yang ditulis oleh orang. Mereka punya pengalaman dengan itu. Namun mereka tidak bisa menjelaskan apa isi daripada yang mereka tuliskan. Tidak bisa. Kalau kita baca tulisannya Paulus misalnya, itu hanya interpretasinya dia. Apakah itu benar-benar maksudnya Tuhan? Belum tentu. Kita tidak bisa membatasi firman Tuhan dengan semua tulisan yang ada itu. Hati-hati sekali lagi ya. Jadi dengan seperti ini, bukankah sekarang iman kita itu kayak tertantang gitu? Iya kan? Kita sekarang sedang ada di hadapan Tuhan. Tuhan menyelidiki hati kita. Kita hanya percaya kalau Tuhan yang akan mengajar kita. Itu saja ketulusan hati kita. Emang riskan gitu. Tapi firman Tuhan menjamin kita. Ada keyakinan yang teguh kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Selama kita benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, maka disitulah tampil Tuhan itu. Gitu ya. Saudara kita mesti maju terus. Kita sudah berjalan sekian lama. Ingat, segala yang saudara lihat ini akan habis lenyap. Siapapun dia. Mau saudara lihat sekarang pemimpin saudara, oh dia hebat mungkin. Pemimpin-pemimpin di atas saudara yang punya perusahaan segala macam, mereka punya itu. Ada waktunya itu akan habis lenyap semua. Lihat kemajuan teknologi. Iya. Bagaimana kemajuan teknologi yang satu itu menggulung teknologi yang lama. Sangat cepat sekali. Mereka hanya dibatasi dengan umur mereka. Jadi ingat, hanya orang yang mengenal Allahnya lah yang akan tetap bertahan. Jadi sudah benar apa yang kita lakukan, kita mesti serius. Jangan takut apa kata orang. Iya. Ingat saudara, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Jadi saudara tidak bergantung dengan iman saya ya. Tidak. Siapapun yang di sini, siapapun nanti yang mendengarkan rekaman ini, kalian tidak tergantung dengan iman saya. Kalian punya Tuhan dalam diri kalian. Ya. Saudara harus benar-benar belajar mengenal Tuhan yang hidup itu. Mengenal pencipta itu. Iya. Melalui apa? Pertama-tama kita bertobat. Pertama-tama kita menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan. Iya. Pasti orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lihat bagaimana sida-sida Ethiopia
Lihat bagaimana Nikodemus. Lihat bagaimana orang-orang di luar Yahudi yang seharusnya tidak beroleh anugerah. Tapi karena mereka setia, ada itu yang sering membantu pembangunan bait suci, membantu orang-orang Yahudi. Tuhan ingat. Tuhan ingat dengan mereka. Kan ada banyak kisahnya kalau saudara baca di dalam Alkitab gitu. Lihat orang-orang Majus. Dari mana mereka? Kan tidak dicatat di dalam Alkitab apa yang terjadi dengan orang Majus itu, saudara. Selanjutnya setelah pulang. Kita kan tidak tahu apa yang membuat mereka bisa harus meninggalkan kampung halaman mereka. Perjalanan selama 2 tahun. Mereka orang-orang kaya. Karena mereka mencari kebenaran. Tuhan lihat hati mereka kan? Jadi sekarang ini saudara, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Semua orang ini punya Tuhan. Iya. Tak ada satu pemerintahan di dunia ini pun, mau siapa dia, tak ada yang bisa berbuat sekehendak hatinya. Supaya saudara tahu. Tak ada. Iblis pun tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Kalau Tuhan sudah meteraikan, ingat dulu ketika kita dapat meteraikan, dimeteraikan. Sudah, tenang saja. Semua sudah Tuhan tentukan gitu. Kalau kita tinggal dalam firman-Nya, kalau firman-Nya itu hidup di dalam kita, ini yang mesti kita kenali, saudara. Jadi bukan mengagung-agungkan Alkitab. Tapi bukan berarti kita itu meniadakan Alkitab. Jangan salah. Firman Tuhan yang ada di situ sudah ngelotok, sudah jadi hidup kita. Kita sudah percaya betul. Makanya Tuhan menyimpulkan. Dia simpulkan, apa sih yang terutama katanya? Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bla bla, kasihilah sesamamu. Disitulah tercakup semua isi Taurat katanya. Oh, itu nggak bisa ngomong lagi, saudara. Orang yang coba menguji dia. Lihat di situ ya. Ini benar-benar saudara, Tuhan itu benar-benar di satu sisi dia ngajar kita, di satu sisi dia cover kita. Jangan takut. Ya, Tuhan yang jamin kita. Anak-anak juga begitu ya. Tuhan jamin hidup kalian. Jadi bekerja samalah dengan Tuhan. Jangan buat Tuhan jadi susah. Supaya nggak terlalu rumit hidupmu. Iya. Nah, lihat. Mari kita lanjutkan ya. Orang tidak pernah mengejar petunjuk dari pekerjaan Roh Kudus. Sejak dahulu mereka tidak berbuat apapun selain mati-matian mempelajari dan meneliti Alkitab. Dan tidak ada yang pernah menemukan pekerjaan Roh Kudus yang lebih baru di luar Alkitab. Sudah terpaku pada huruf-huruf mati itu, sudah. Sehingga ketika terpaku di situ, Roh Kudus mau menyatakan diri, nggak bisa. Karena kan sudah beda area gitu. Di area sini kematian gitu loh. Karena mereka pakai pikiran, meneliti gitu loh. Di zaman Yesus juga begitu, kamu mati-matian meneliti.
Tapi sekalipun semua ayat itu berbicara mengenai aku, kalian tidak mau datang kepada aku. Itu loh masalah kalian. Gitu loh Tuhan. Sebentar lagi. Ngeri kali. Serius. Gak ada suara, Pak. Pak, maaf Pak, suaranya hilang Pak, nggak ada suaranya loh Pak. Oke, lihat. Jadi saudara, ketika pertama kali kita keluar itu saudara, ketika saya putuskan gitu, saya harusnya masih bisa. Bisa, saya merasa berhak. Gitu. Dan bagi mereka tidak ada janji, bagi saya ada janji. Karena saya yang telepon waktu itu, ketika masih hidup gitu. Yang lain tidak ada dapat janji, kita dapat janji. Orang bisa menganggap diri mereka, oh mereka senior segala macam. Tapi mereka tidak dapat janji, saya dapat janji. Iya. Jadi setelah dikatakan tidak bisa lagi karena mereka punya lisensi itu. Oke, kita keluar. Saya keluar. Dan lihat saudara sampai sekarang saudara. Dia mimpin kita. Saudara, saya harus hati-hati ngajarin sama saudara. Ingat, saudara mesti perhatikan baik-baik. Saya tidak pernah memaksakan iman saya pada saudara. Tidak. Tetapi saya ceritakan perjalanan saya ketika dipilih Tuhan. Mengikut Tuhan, saudara lihat dengan jelas. Gitu ya. Saudara lihat dengan jelas kok. Nggak ada yang tersembunyi. Apa adanya, transparan kok. Benar-benar saudara lihat sendiri bagaimana saya dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya. Semua terbuka dengan jelas. Tak ada yang ditutup-tutupi. Jelas. Dan bagaimana perjalanan kita sampai dengan hari ini. Kalau gereja kita ini bisa berdiri. Kalau masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu karena Tuhan saja. Dilihat dari ukuran apapun kita tidak bisa bertahan. Apalagi ketika kita menjalani 3 ruko itu saudara. Belum lagi kita ada pergi pelayanan lagi saudara. Ingat saudara. Semua karena Tuhan. Oke? Dan kita hanya meninggikan pekerjaan Tuhan. Kita melihat seperti dikatakan tadi saudara. Orang tidak pernah mengejar petunjuk dari pekerjaan Roh Kudus. Orang katanya ya. Tapi kita terus mengejar saudara. Sudah lihat sendiri kan?
Dan saya yakin di dalam hati saudara pasti sudah terbangun satu keyakinan bahwa kita akan terus melihat hal-hal yang baru. Karena Tuhan selalu baru. Dan saya sangat yakin saudara punya hidup yang berlimpah-limpah. Iya, saudara tidak takut mati. Saudara, kematian itu saudara tempat yang gelap, saudara. Iya. Makanya kematian tidak bisa menelan Yesus. Itu kebenaran. Justru ketika datang dia ke dunia orang mati, dunia orang yang mati yang tadinya digenggam oleh iblis. Oh, di penjara mereka semua di sana, saudara. Tapi ketika Tuhan turun ke sana, oh, bayangkan Tuhan yang turun, saudara. Seandainya Tuhan Yesus tidak mati, dunia orang mati akan tetap ada di dunia orang mati. Tapi ketika Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati, artinya dia mati kan? Gitu. Mengalami kematian secara fisik. Itu artinya dia turun ke dunia orang mati, saudara. Tapi apakah dunia orang mati bisa menahan dia? Justru dia bawa semua tawanan-tawanan dari sana. Makanya benarlah firman Tuhan. Saatnya sudah tiba. Orang-orang mati akan bangkit dari kuburan. Makanya ketika dia bangkit kan dari antara orang mati itu orang-orang yang sudah mati dari banjir Nuh itu, saudara, itu ikut bersama-sama menampakkan diri. Gimana? Kalau Yesus kan baru 3 hari, saudara. Iya kan? Dalam kubur. Mereka itu sudah ada yang ribuan tahun, saudara. Iya. Gimana lah caranya ribuan tahun itu bisa bangkit? Gimana caranya? Tak terjelaskan kan? Tapi kenyataan, saudara, mereka itu menampakkan diri. Iya. Itu kebenaran. Jadi lihat, saudara, bagaimana sekarang firman yang saudara dengar itu sekarang itu menampakkan diri kepada saudara. Iya, apa maksudnya menampakkan diri kepada saudara? Jauh di lubuk hati saudara yang paling dalam sudah tumbuh iman. Walaupun engkau tidak menyadarinya, walaupun engkau belum melihat dengan jelas, tapi saya bisa yakin, saudara, dalam hati saudara ada satu luapan sukacita. Ada luapan iman, saudara. Ada iman yang berkobar-kobar walaupun kita belum melihat hari itu. Tahukah saudara, apakah orang Kristen memiliki itu sekarang? Iya, saudara. Mereka hanya melakukan rutinitas. Mereka hanya beribadah, melayani, salam-salam orang, nyanyi, itu saja, saudara. Oh, paling sedikit tahu lah mungkin menginjil. Tapi menginjil pun ya kalangan sendiri. Iya. Tapi lihat bagaimana kita sudah ketika dipimpin oleh Tuhan dulu. Masih ingat? Seperti yang saya katakan, saudara. Orang-orang dari agama apapun saudara bisa kumpul, saudara. Iya. Dan pada waktu saya benar-benar sadari, saudara, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Saya yakin sekali dulu, saudara. Iya. Saya tidak takut sedikit pun. Tapi saya bisa mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan suruh berhenti. Ya, itu namanya, saudara, mengikuti petunjuk pekerjaan Roh Kudus. Ya, sampai di bawah kita. Kan sudah saya bilang sama saudara, saya tidak tahu bagaimana dulu cara memulai. Iya, pada waktu saudara masif sekali, saudara. Hati-hati, oh, kayak gitu, saudara. Tapi saudara, semakin kita mengikuti pekerjaan Tuhan, Tuhan bilang, jangan takut. Ingat itu, saudara, betapa kuatnya perkataan itu dulu. Jangan takut, akulah perisai. Iya, saudara. Makin hari, saudara,
semakin kita menyadari kuasa firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Kadang-kadang saudara kalau mengingat itu saudara, kalau mengingat kuasa firman itu ya, kadang-kadang saudara kalau saya ingat kita ini semua orang-orang sederhana ini ya, kalau saya ingat anak-anak kita gitu ya, semua, bagaimana Tuhan bekerja di antara kita, bagaimana mereka melayani Tuhan, main musik, mimpin pujian, khotbah gitu ya, bikin lagu. Aduh. Siapa kita, saudara? Rasanya saudara kita ini gak layak kan? Iya. Rasanya saudara kan gak mungkin gitu, masa sih? Tuhan itu sangat mengasihi kita gitu. Maksudnya itu, kok kita layak memandang wajahnya gitu loh. Kok kita ternyata sudah menyambut kedatangan Tuhan ya gitu loh. Kok bisa ya kita sudah menyambut Tuhan gitu loh. Sementara bagi orang itu misteri, mereka masih menunggu perang saudara. Iya, makanya mereka menunggu-nunggu perang di Israel itu saudara. Di satu sisi pemicunya itu Israel gitu kan, maksudnya harus Israel yang ini kan. Di satu sisi dengan adanya perang itu, maka mereka percaya, maka Imam Mahdi akan datang gitu loh, kiamat akan datang. Jadi serba bingung mereka saudara. Tapi ternyata diam-diam ada orang yang sudah menyambut Tuhan. Lalu dia katakan sama kita, sudah kamu tenang aja. Ini aku. Gitu. Enggak, kamu itu hanya dengarkan aku ya. Gitu. Kalau kamu dengarkan aku, kalau kamu membangun hubungan dengan aku, maka yang lain yang kamu lihat itu, lihat terlindas semua. Aku hanya butuh kerjasama darimu saja. Namun yang melakukan itu semua adalah aku yang berinkarnasi. Aku yang menjadi daging. Bukankah seperti itu dulu sistem kerjaku? Bukankah di dalam kitab Injil itu dikatakan bahwa Yesus sendiri memberitakan Injil melalui murid-muridnya? Bukankah seperti itu? Lihat. Apa hasilnya daripada apa yang mereka lakukan? Bukankah seluruh dunia sudah digoncangkan oleh Injil mereka? Terlebih lagi sekarang, kedatanganku yang kedua adalah kedatangan yang megah. Kemegahanku sedang turun. Iya. Tapi engkau mesti mendengarkan aku. Karena yang kubutuhkan adalah penyempurnaan. Iya. Yang lain itu semua sudah pasti. Aku ingin mendapatkan engkau kembali. Aku benar-benar menikmati persekutuan dengan engkau semua, katanya. Ya. Rasanya saudara, Tuhan itu setiap pagi saudara, kayak dia membangunkan kita gitu. Dia ada di samping kita, menyemangati kita setiap hari. Ya. Dia ikut dalam pekerjaan kita. Dia ikut kita mendidik anak-anak kita. Dia ikut kita. Dia ngikut anak-anak kita, saudara. Iya. Dan dia sangat fokus sekali, saudara. Kalau boleh Tuhan katakan, jangan coba-coba kau iblis. Iya. Saking seriusnya dia dengan kita. Ya, tapi gak disebutkan dia itu. Supaya kita gak besar kepala. Gitu. Tapi yang pasti saudara, kita telah dipilihnya. Dari sejak semula. Sulit menceritakan apa artinya itu saudara. Dipilihnya dari sejak semula. Karena memang kalau dia sudah pilih, iya aku sudah pilih. Titik. Gak boleh ada yang bilang, oh masa sih yang kau pilih aku? Enggak. Jangan ulangi kesalahan Musa. Jangan kamu pikir karena dia itu hebat gitu, lalu aku
aku harus menjaga-jaga dia gitu. Enggak. Kamu lihat kan? Aku pun mau bunuh dia waktu itu. Supaya apa? Jangan ada orang yang memuji manusia. Pujian hanya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan itu sangat sederhana sekali. Ya. Karena kasihnya lah saudara. Dia bisa turun menjadi manusia. Karena kasihnya. Dia menjadi manusia disalibkan, itu pertontonan kasih yang luar biasa saudara. Tapi sekarang dengan dia menghajar, menghakimi kita, itu juga kasih yang luar biasa. Ya, jangan takut. Semangatlah terus hidup. Izinkan hidup Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup. Sekalipun tubuhmu lemah, tambah usia, mungkin agak gimana gitu ya. Tetaplah semangat. Mari kita lihat ya, kita lanjutkan. Jadi, saudara, seperti yang dikatakan ini semua. Saya tadi ceritakan itu saudara. Saya terus ulang-ulang bagaimana cara Tuhan memimpin kita. Karena kan kita ngalami dengan jelas kok saudara. Ya kan? Begitu banyak peristiwa yang sudah terjadi selama 3 tahun ini. Apakah Tuhan gagal melindungi kita? Tidak. Apakah Tuhan gagal memelihara kita? Tidak. Apakah kita kekurangan? Apakah anak-anak yang sudah mau kuliah itu tidak bisa kuliah? Kuliah juga. Dari mana? Ya kan? Tempat yang terbaik juga. Itu hebat saudara. Itu Tuhan. Dan janji Tuhan. Dia terus akan bawa kita. Janji Tuhan. Hidupnya selalu baru setiap hari. Saudara, kalau hidup kita itu selalu baru setiap hari ya. Nampak-nampaknya kan kayak untuk kita saja kan. Kayaknya kan. Sepertinya kan begitu kan. Tapi tahukah saudara? Itu bukan untuk kita saja. Justru ketika ada orang yang menampungnya. Menampung hidupnya Tuhan itu. Maka hidupnya Tuhan itu akan menyebar saudara. Tanpa kita sadari. Kita melihat segala sesuatu berubah. Segala sesuatu digoncang. Iya. Lihat saudara segala peristiwa yang sedang terjadi sekeliling kita hari-hari ini. Saudara, ketika saudara melihat segala sesuatu peristiwa terjadi ya, pandanglah Tuhan saudara. Dan dengarkanlah apa kata dia tentang semua segala peristiwa itu. Dengarin. Dan tidak perlu kita bilang, oh Tuhan bilang kayak gini, enggak. Karena dengan diam-diam Tuhan beritahukan di hati kita. Ketika kita mendengarkan itu, tenangkanlah hati. Ini kata Tuhan, tenangkan hatimu gitu. Mari kita lihat pekerjaanku. Situ saudara kita makin cinta sama Tuhan. Kita akan makin bertekad untuk mengikuti Tuhan. Iya memang dia pintar bersembunyi saudara. Tuhan itu pintar bersembunyi. Ketika rasanya kita itu sudah kayak melutuh kan gitu. Tiba-tiba Tuhan menghilang. Iya. Supaya terus kehadirannya itu menjadi surprise. Iya. Kita tetap melakukan kegiatan kita sehari-hari. Jadi ibu rumah tangga. Jadi anak yang bersekolah di sekolah gitu kan. Iya. Tetap. Tetapi Tuhan sedang bekerja di dalam kita saudara. Lihat, mari kita lanjut. Tak ada yang pernah meninggalkan Alkitab ataupun berani melakukannya. Orang telah mempelajari Alkitab selama bertahun-tahun. Mereka telah menghasilkan begitu banyak penjelasan. Oh Tuhan sekali.
Gak habis-habis saudara penjelasan itu rasanya saudara. Serta mencurahkan begitu banyak upaya, mereka juga memiliki banyak perbedaan pendapat tentang Alkitab. Itu yang terjadi. Yang mereka perdebatkan tanpa akhir. Sehingga sekarang ini telah terbentuk lebih dari 2000 denominasi yang berbeda. Itu di tahun itu. Di tahun 1990-an itu saudara. 93. Sudah 2000-an katanya. Denominasi loh. Belum lagi sinode. Itu denominasi dengan sinode itu berbeda. Denominasi lebih tinggi daripada sinode gitu. 2000-an bayangin. Semua berbeda. Apalagi sekarang kan. Antar satu gereja aja bisa berbeda loh pemahamannya. Sudah satu apa kita sinode gitu kan. Bisa beda-beda semua itu sudah. Iya. Mereka semua ingin menemukan penjelasan yang istimewa atau misteri yang lebih besar di dalam Alkitab. Jadi kalau mereka cerita, wah, hebat. Belum lagi urapan-urapan yang mereka terima gitu. Wah. Belum lagi mereka yang pergi ke Israel gitu kan. Sampai puluhan kali sudah ke Israel. Rasanya kalau sudah apa namanya sudah kayak tidak bernyala-nyala gitu, maka gembalanya yang punya uang kan pergilah ke Israel, bertapalah dia di sana. Baru pulang, dia kan ini dari sana. Siap-siap semua. Bapak bawa urapan ini. Wah, Tuhan berbicara gini, bla bla. Siap-siap semua. Yang di sini, wah mereka menanti, mereka berpuasa gitu. Setelah itu saudara, kandas. Tahun berikutnya lagi kayak gitu. Bila perlu 2 kali. Kalau kemarin cuma 1 kali, kali ini 2 kali. Banyak di antara mereka sudah berubah menjadi apa saudara? Pemandu wisata. Ya kan? Para agen-agen itu saudara, wah memberikan privilege kepada pendeta yang sudah pernah ke sana gitu. Ditawarinlah mereka. Nanti kalau sudah ada terkumpul 20 orang, bapak jadi pemimpin tour guide-nya gitu. Pendeta jadi berubah jadi tour guide saudara. Free dia soalnya kan. Seperti itu saudara. Itu yang sedang terjadi. Ya walaupun saudara, ya oleh karena anugerah, saya pergi juga ke sana kan. Itu hanya untuk membuktikan, istilahnya, ya kamu agak pede sedikit lah, gitu. Kamu pernah menginjak di sana, gitu kan. Kan itu kan diizinkan Tuhan semua. Ya kan, sehingga orang ya tidak perlu harus menyombongkan diri kan. Yang penting sudah injak kaki di sana. Tapi coba lihat yang berulang-ulang, mereka ngandalin itu terus. Masalahnya, kalau pemimpin rohaninya nanti mati, itu yang jadi masalah. Habislah semua, terpencar lagi. Tapi rasanya sudah terlambat. Ya. Mereka akhirnya akan kembali apa? Sudahlah. Jadi rakyat biasa lah. Masih menemukan Tuhan enggak? Sulit sekali sudah. Ya. Jadi saudara di depan ini sudah ada masa tuaian yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang akan disempurnakan. Disitulah kita akan melihat saudara. Pekerjaan Tuhan ini saudara. Semakin meningkat. Waktunya tepat, saudara. Jadi saudara mesti benar-benar menjaga hati saudara.
Harus penuh dengan iman. Ya, latih. Latih dirimu tidak boleh takut. Latih dirimu tidak boleh khawatir. Gitu. Latih dirimu bisa tetap tenang dalam segala keadaan apapun. Ya, karena sekarang Tuhan pencipta sedang mau mencipta ulang. Sama seperti ketika dunia ini kacau sekali ketika pertama kali Tuhan turun. Kan dia berfirman, jadilah ini, jadilah terang, jadilah ini, saudara. Sama, saudara. Setelah terjadi suatu kekacauan yang luar biasa, sekarang dia berfirman. Ketika ada orang yang menerimanya, saudara kan tanah. Saudara kan daging. Daging itu terikat semua, saudara. Ketika saudara menerima firman Tuhan, semua juga akhirnya menerima firman Tuhan. Makanya dia fokus kepada kelompok kecil ini. Jangan takut. Sama seperti ketika Tuhan Yesus, dia gak fokus ke banyak hal. Dia fokus sama yang 12. Yang 12 itu pun gagal satu. Tapi tidak disebutkan itu sebagai satu kegagalan. Karena dia memang ditetapkan untuk seperti itu. Nah, itu sudah ketetapan. Gak usah pusingin lah, kira-kira kayak gitu. Tetap juga dikasih dia, dicuci juga kakinya kan. Kakinya Yudas kan dicuci juga. Ketika dia mau menyerahkan Tuhan itu, dia cium Tuhan. Tuhan bilang kayak gini, Yudas, segitunya kah engkau mau menyerahkan anak manusia? Katanya. Coba, saudara. Ketika dia tahu, karena dialah dia harus diserahkan gitu ya. Itu benar-benar saudara. Penyesalan dia itu luar biasa sekali, saudara. Aduh sekali, saudara. Kan dia akan ingat perkataan Tuhan Yesus itu. Yudas, kamu lupa ya siapa kamu dulu. Kamu lupa ya betapa aku menghargai kamu, memberikan kamu tempat yang terbaik, menjadi muridku. Kamu lupa ya. Kamu lupa siapa aku. Saudara, itu sakit sekali. Iya. Siapa yang bisa melawan Tuhan, saudara? Siapa ada yang bisa melawan Tuhan? Ada yang bisa melawan Tuhan? Maksudnya saudara, orang gini saudara, sudahlah mati aja aku. Enggak, bukan kayak gitu. Karena hidupku kuberikan kepadamu. Jadi ketika ditanya balik saudara, iya saudara, gak ada orang yang tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kita pun semua begitu saudara. Gak ada kita yang tahan berdiri di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita bisa berdiri sampai dengan hari ini, kalau kita bisa bersekutu sampai hari ini, itu karena kasih karunia, karena anugerah. Gak ada yang lain. Walaupun kita ceritakan semua bagaimana apa yang Tuhan kerjakan di antara kita, ini bukan mengenai kita. Kita ini hanya kayak orang bodoh yang mengikuti Tuhan. Ya. Saya mungkin orang bodoh yang meninggalkan tempat yang nyaman gitu. Mungkin orang bilang, oh masih kayak gitu-gitu aja dia. Oke, biarkanlah. Ya. Tapi saatnya akan tiba dan sudah tiba. Yes. Sudah itu saudara, sudah tenang nanti. Iya. Saudara, tak ada yang lebih indah daripada hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, teruslah hidup seperti ini. Teruslah hidup mengandalkan Tuhan. Teruslah mengucap syukur gitu. Jangan bersungut-sungut apapun yang terjadi. Iya. Jangan pernah bersungut-sungut. Nampaknya sekalipun mungkin salah gitu jalannya gitu. Jangan takut. Tuhan bisa ubahkan semua itu. Selama hati kita itu bertobat.
Selama hati kita itu kita arahkan kepada Tuhan. Selama ketika kita bangun. Gitu kan? Lalu saudara kita pandang Tuhan gitu kan. Kita ingat Tuhan gitu. Kita ingat kalau pagi ini kita bersekutu gitu kan. Rasanya mungkin badan kita berat gitu ya. Ketika rasanya berat saudara, kita ingat Tuhan. Subhanallah gitu. Walaupun rasanya gak ada semangat gitu. Tapi kita paksa diri kita untuk semangat. Karena kita tahu kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Ya lagi setiap hari. Akan banyak sekali saudara kejutan demi kejutan yang Tuhan akan nyatakan saudara. Ya. Kita ini hidup karena Tuhan. Karena Tuhan hidup. Mereka semua ingin menemukan penjelasan yang istimewa atau misteri yang lebih besar dalam Alkitab. Mereka ingin menyelidikinya dan menemukan dalamnya latar belakang pekerjaan Yahweh di Israel. Atau latar belakang pekerjaan Yesus di Yudea. Atau lebih banyak misteri yang tidak diketahui oleh orang lain. Pendekatan orang terhadap Alkitab adalah pendekatan obsesi dan iman. Tidak seorang pun yang bisa sepenuhnya memahami kisah sebenarnya di balik Alkitab ataupun hakikatnya. Karena apa? Tidak pernah memberikan ruang kepada Tuhan itu loh. Tuhan yang baru yang mau menyatakan ini gitu loh. Tuhannya orang yang dipakai dia gitu loh. Tuhan para pendahulunya dia. Macam mana saudara mereka bisa diajar oleh Roh Kudus? Sementara mereka bangga sekali dengan Paulus gitu kan. Bangga sekali dengan Daud, bangga sekali dengan orang-orang dulu. Sementara orang-orang dulu itu nunggu kita gitu loh. Karena kepada kita lah Tuhan itu menyatakan dirinya. Kepada daging gitu loh. Bukan kepada mereka lagi. Mereka sudah beristirahat. Mereka sekarang sudah tinggal di dalam Tuhan. Bahkan mereka sudah lupa semua kisah tentang hidup mereka. Kalau mereka tidak lupa, maka mereka akan mati. Mereka akan terus mengulang-ulang. Kalau ada nanti yang manggil mereka dari dunia orang hidup, mereka akan keluar gitu loh. Kalau mereka tidak melupakan diri mereka. Tapi kalau mereka melupakan diri mereka, maka mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Turun. Iya kan? Masih ada ke Paulus? Harusnya gak ada lagi. Mereka sudah lupa. Bukankah kita sudah lupa diri kita yang dulu? Apakah teman-teman kita dulu masih bisa menemukan diri kita seperti dulu? Nggak bisa. Kita bukan orang yang dulu lagi. Kita sudah berbeda dan terus kita akan bertumbuh menjadi baru, menjadi baru, menjadi baru. Iya kan? Nggak pernah, mana bisa saudara mereka mendapatkan penjelasan. Mungkin orang kan bilang sama kita, oh itu kan pemikiranmu. Oke. Mungkin dulu saya juga tertuduh dengan itu. Iya, bisa saja saya tertuduh dengan itu. Tetapi saudara, kita menundukkan diri kita. Kita takut akan Tuhan. Udah, terus aja. Ngomong aja. Tapi kamu mesti hati-hati. Ada hati-hatinya di sini. Tapi hati-hatinya itu bukan kamu jadi takut. Ingat sekali lagi, aku yang memimpin. Milikilah terus sikap seperti Yesus ketika dulu hidup. Ya, tidak pernah menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, tetaplah sebagai manusia. Manusia adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan. Ya, kita mesti jaga. Kita diajarin terus itu saudara. Dia nasihati kita gitu loh. Dengan itu semua. Dan kita semua mesti menundukkan diri kepada Tuhan itu saudara. Gak bisa enggak. Disitulah baru bisa Roh Kudus itu dengan leluasa menasihati kita.
Sekalipun mungkin kita tidak sadar, saudara. Dengan diam-diam dia tuntun kita. Ketika kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kita dengarkan tuntunan dari dalam kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Roh Kudus di dalam kita juga berdoa. Ya kan, lihat betapa, kan coba orang menyalahkan kita, silahkan. Ya, silahkan. Kalau engkau dapati benar, puji Tuhan, terima kasih. Tapi, apakah kita tunduk kepada penghakiman orang? Tidak. Karena kita tahu, hidup kita bukan kita lagi kan. Iya kan? Ngapain kita mesti memuji-muji diri kita? Iya kan? Kita sudah tahu, kalau kita memuji-muji diri kita, kita menjadi musuhnya Tuhan. Masa kita mau lagi menjadi musuhnya Tuhan? Itu teruskan. Jadi pendekatan orang terhadap Alkitab adalah pendekatan obsesi dan iman. Dan tidak seorang pun yang bisa sepenuhnya memahami kisah sebenarnya di balik Alkitab atau hakikatnya. Jadi sekarang ini orang masih memiliki perasaan takjub yang tak bisa dijelaskan tentang Alkitab. Dan mereka bahkan semakin berobsesi olehnya dan semakin beriman kepadanya. Bukan beriman kepada Tuhan, tapi beriman kepada Alkitab. Apakah salah? Apakah salah? Orang akan bilang kayak gitu. Karena terlalu tinggi saudara mereka tempatkan Alkitab itu saudara. Iya. Terlalu tinggi. Sampai menggantikan posisi Tuhan saudara. Seperti itulah dulu saudara. Kitab-kitab nabi-nabi itu saudara. Seperti itulah dipakai. Terlalu tinggi. Sehingga mereka tidak bisa datang kepada Yesus. Iya. Siapa kamu? Padahal katanya mereka menantikan Mesias loh saudara. Sama dengan yang sekarang saudara. Entah Mesias mana nanti yang mereka tunggu. Disitulah muncul saudara Mesias palsu. Disitulah muncul antikris. Yang akan menjamin kesehatan mereka. Yang akan menjamin kehidupan mereka. Semua kan itu kan? Jaminan-jaminan itu saudara. Muncul saudara. Yang akan menjamin perdamaian. Gitu. Iya. Yang akan menjamin bebas dari virus. Iya kan? Muncul virus apa? Muncul vaksinnya. Mereka menunggu vaksinnya. Iya. Tetapi saudara, kalau saudara mengandalkan Tuhan, kalau saudara berani memandang Tuhan terus gitu, maka Tuhan menampakkan diri. Iya. Sekali dia katakan, gak ada kalian yang bisa sentuh, maka akan terjadi seperti itu. Sekarang ini setiap orang ingin menemukan berbagai nubuatan tentang pekerjaan akhir zaman dalam Alkitab. Kan selalu seperti itu kan? Begitu perang, nanti apa yang akan terjadi? Itu terus saudara. Sampai sekarang loh saudara. Setelah presidennya Iran mati, muncul lagi nubuatan-nubuatan lagi. Disesuaikan lagi saudara. Aduh. Kasihan. Dengar itu. Yang ngomong itu ya para pendeta-pendeta hebat loh saudara. Karena selalu lihat tanda. Yang dilihat itu perang aja gitu. Malapetaka, setiap kali terjadi malapetaka, Tuhan sudah mau datang. Habis Tuhan mau datang, lega sedikit kan, wah kembali lagi berbisnis gitu kan. Kembali lagi kan. Datang lagi, Tuhan sudah mau datang. Aduh.
Gak capek loh memang saudara. Terus mereka berbisnis di gereja gitu kan. Terus ini kan. Mereka tidak pernah berubah gitu. Nah, tidak datang ke bawah, oh Tuhan sudah mau datang. Dan apa saja kata tanda-tanda akhir zaman itu? Dengan demikian, pemujaan mereka kepada Alkitab menjadi lebih membara. Dan semakin dekat akhir zaman. Semakin besar kepercayaan buta yang mereka berikan kepada berbagai nubuatan dalam Alkitab. Terutama tentang akhir zaman. Masih ingat saudara yang kemarin itu mengungsi itu? Sampai diajak loh saudara. Dari tempat pengungsian saudara dia telepon saya, gimana di sana, aman gak? Aman. Masa sih kalian gak dikejar-kejar? Enggak, aman gitu. Gak percaya dia saudara. Begitu sudah rendah, begitu sudah bisa semua kemana-mana gitu. Waduh. Gak muncul lagi dia. Malu kali gitu. Oh banyak juga saudara orang yang sudah melarikan diri dari Indonesia, sudah banyak juga. Yang punya uang mereka mencari ke Australia kemana gitu, banyak loh saudara. Iya. Mau sembunyi kemana sih? Mau sembunyi kemana? Dengan kepercayaan buta akan Alkitab dan keyakinan sedemikian rupa terhadap Alkitab, mereka tidak berhasrat untuk mencari pekerjaan Roh Kudus. Dalam pemahaman mereka, orang mengira bahwa hanya Alkitablah yang bisa mendatangkan pekerjaan Roh Kudus. Hanya di dalam Alkitablah mereka bisa menemukan jejak-jejak langkah Tuhan. Hanya di dalam Alkitablah tersembunyi misteri pekerjaan Tuhan. Hanya Alkitablah, bukan buku atau orang lain yang bisa menjelaskan segala sesuatu tentang Tuhan dan keseluruhan pekerjaannya. Itulah sebabnya orang ini tidak dimenangkan. Itulah saudara. Jadi kalau ada orang yang bicara, misalnya saya berbicara seperti ini, siapa dia? Langsung dia cek latar belakang saya. Gitu. Dia pendeta dari mana, lulusan dari mana gitu. Ini pemahaman di Alkitab gimana gitu. Omongannya itu gimana gitu. Teratur nggak ini. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa didengarkan. Sementara Tuhan datang melalui orang yang sederhana. Orang yang tidak disangka-sangka. Iya kan? Mereka lupa kalau Tuhan juga bisa menyamar jadi orang miskin. Tuhan bisa menyamar jadi orang tidak punya pakaian. Iya kan? Yang berbeda dengan kita. Masih ingat saudara kita? Jadi bisa mendengarkan orang lain. Walaupun dia keras. Walaupun dia rasanya dia itu teroris gitu kan. Ingat dulu? Jadi kadang-kadang kalau saya ceritakan kayak gitu, saudara, wah habis saya di ini. Saudara. Seolah-olah saya sudah sesat karena mungkin mendengarkan mereka. Orang-orang ketika saya berkawan dengan orang-orang garis keras gitu. Tapi apakah saya tunduk sama mereka? Tidak. Justru Tuhan mengatakan, aku berkuasa atas setiap orang. Iya. Jadi ketika saya melihat mungkin, wah sisi negatifnya kayak gitu. Tapi Tuhan bisa menunjukkan. Bagaimana ternyata dalam hati orang itu masih merindukan Tuhan. Iya. Sehingga ketika melihat, enggak ini lagi. Iblis saja bisa menghadap Tuhan. Iblis loh, mereka bukan iblis loh. Mereka hanya siluman iblis. Itu aja gitu. Hanya manifestasi iblis gitu. Dia bukan iblis yang sesungguhnya. Dia bukan raja iblis. Raja iblisnya aja bisa datang mendekat kepada Tuhan. Masih disapa dengan baik lagi sama Tuhan. Dari mana saja iblis katanya. Walaupun dia itu kayak masih tahulah iblis kan. Namanya iblis ya sombong lah.
Habis keliling dunia katanya, wis. Keliling dunia men. Maksudnya itu dia sangat sibuk sekali gitu. Ya kayak gitulah iblis. Jadi kalau ada yang songong-songong kayak gitu, ya itu ya sudah tahu lah. Jadi iblis kan kayak gitu. Kita tanya sama Tuhan, dari mana ya iblis? Wow, dari keliling dunia kata. Ketika ditanya, apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Wah, apa pentingnya ngurusin dia itu katanya. Padahal sudah karena dia tidak bisa jamah si Ayub itu sudah. Dia sudah mau ganggu gak bisa gitu. Jadi ketika ditanya itu saudara, dia tuh kayak sebetulnya di dalam hatinya iblis itu, kamu mau ini kan aku, kata dia sama Tuhan gitu. Tidak ada orang seperti dia katanya gitu. Wah, panas lah iblis itu saudara. Jadi saudara ketika kita itu bisa menghadapi segala sesuatu, bisa mendengarkan yang seperti itu, mungkin orang aneh lihat kita. Ketika saya bilang itu saudara, itu langsung abang saya keluar dari grup, ada abang yang di sana gitu ya, keluar dari grup keluarga. Aduh, gimana karena pilihan berbeda bayangin saudara. Apalagi saya bilang, kita kan semua di sini kan, kalau nggak 02, 03 katanya gitu. Siapa bilang? Saya bilang, saya 01 loh, waduh. Mana mungkin kamu, iya. Mungkin tersinggung abang saya itu keluar dari grup gitu. Sudah lari, adikku satu ini mungkin pikirnya. Tapi apakah demikian? Enggak kan, maksudnya kita itu kan bebas loh. Apakah Tuhan tidak bisa mengubah hati orang? Kenapa Tuhan bisa mengubah hatinya bukan Nesar? Iya kan? Bisa diubah, kan ada yang perlu kita takutin. Urusan kita adalah ngikut Tuhan, gitu. Waktu Paulus itu saudara dijamah sama Tuhan, itu kan para murid-murid itu nggak ada yang terima dia kan. Karena apa? Dia sudah datang bawa surat gitu, nanti menipu dia bunuh kita nanti. Tuhan harus bicara sama Ananias. Ananias, aku pergilah ke jalan lurus katanya. Jumpailah di sana, sini akan datang si ini nanti. Baptislah dia. Karena aku punya pekerjaan yang besar untuk dia. Ya itu Ananias saudara. Ingat kita saudara, ketika kita sudah melewati itu saudara, iya kan? Tapi ketika Tuhan bawa kita sederhana lagi, kayak kita melupakan keterkenalan kita, ayo nggak apa-apa, iya kan? Tuhan adalah Tuhan yang sederhana. Kenapa itu? Baik, besok kita lanjutin lagi. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan anugerah-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.